di ruang digital. Tadi Pak Ahmad sudah menyinggung sedikit terkait juga dengan jejak digital yang teman-teman berikan di sosial media teman-teman semuanya. Nah, itu akan dibahas tuntas oleh Kak Rizkika Alia Anwar selaku Pandu Digital Indonesia dan Digital Trainer yang tentunya akan membawakan pilar digital safety. Halo Kak Rizkika. Halo Kak Hesti, selamat sore. Selamat sore Kak Rizkika. Apa kabar Kak? Alhamdulillah kabar baik Kak Hesti. Kak Hesti apa kabar? Alhamdulillah luar biasa baik nih Kak Rizkika pada siang hari ini. Mohon maaf Kak Rizkika, sebelumnya suara saya aman ya? Karena di sini lagi hujan gede nih lumayan. Aman Kak Hesti, aman. Di saya aman sih suara Kak Hesti. Oke, baik Kak Rizkika. Mungkin langsung dilanjut saja Kak pemaparannya. Saya rasa teman-teman semuanya udah menunggu nih Kak Rizka, gimana sih keamanan di ruang digital. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan Kak Rizkika. Baik, terima kasih Kak Hesti atas waktu yang sudah diberikan. Izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semuanya, dan tentunya sebelum saya mulai, saya ingin menyapa-nyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah bergabung. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, karena teman-teman sudah hadir, sudah mengikuti kegiatan pada sore hari ini, dari siang malah ya sampai sore hari ini. Semoga apa yang memang sudah teman-teman simak, semua sudah teman-teman perhatikan dari awal sampai nanti akhir, sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa, mahasiswi maupun seluruh sivitas akademika dari INISNU Temanggung. Dan tentunya saya ingin menyapa para narasumber yang tadi sudah menyampaikan materi dengan luar biasa, yang sudah diawali dengan opik ya oleh Pak Hamidul Ibda. Terima kasih Pak Hamidul. Kemudian dilanjutkan juga oleh Pak Ahmad Musyadat dari pilar etika digital. Terima kasih Pak Musyadat. Dan izin saya ingin melanjutkan dari sisi ataupun pilar yang mengharapkan ini bisa menjadi pelengkap dan tentunya tidak kalah penting dari kedua pilar sebelumnya, yaitu mengenai critical thinking atau yang dielaborasi dengan keamanan digital. Saya izin share screen. Apakah materi saya sudah terlihat Kak Hesti? Iya, sudah terlihat Kak Rizkika. Oke, baik, saya izin mulai. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pilar digital safety yang dielaborasi dengan critical thinking. Bagaimana sih kita juga harus bisa mengetahui apa saja langkah-langkah preventif yang memang harus kita lakukan agar kita bisa menjaga keamanan digital. Karena berbicara soal literasi digital itu ada 4 pilar. Ada budaya digital, etika digital, kecakapan digital, pun di sini keamanan digital yang akan saya bahas. Karena tema kita hari ini sangat menarik sekali, yaitu berbicara mengenai transformasi pendidikan di era digital, yang merupakan itu adalah sebuah keharusan untuk seluruh sivitas akademika dari Institut Islam Nahdlatul Ulama ataupun INISNU dari Temanggung pada hari ini. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizkika Alia Anwar. Saat ini saya aktif menjadi Pandu Digital Indonesia, yang dimana kami sebagai Pandu Digital Indonesia ini turut andil menyebarkan literasi digital di Indonesia, di setiap daerah-daerah di Indonesia, yang dimana pada tahun ini kami fokus pada sektor pendidikan. Untuk teman-teman yang mau tahu lebih dalam mengenai Pandu Digital Indonesia atau mau tergabung menjadi Pandu Digital Indonesia, juga boleh silahkan nanti dicek aja di websitenya di pandu.kominfo.go.id. Nah, selain itu saya juga aktif sebagai Chief Operating Officer dari Kaizen Room, di mana perusahaan kami fokus pada training and consulting yang fokus pada human capital development, yang dimana kami memberikan pelatihan-pelatihan juga di bidang soft skill, public speaking, digital skill, yang fokus pada juga komunikasi, bisnis, dan juga seluruh pengembangan diri. Teman-teman kalau mau tahu pelatihan-pelatihan yang memang kami lakukan, juga boleh silakan nanti dicek aja di websitenya Kaizen Room ataupun di media sosialnya Kaizen Room. Selain itu saya juga aktif sebagai content writer, copywriter, dan juga digital trainer. Yang mau terhubung ataupun terkoneksi dengan saya juga boleh silakan di media sosial saya di Rizkika Alia. Oke, di awali materi saya ingin mengawalinya dengan sebuah statement, yang dimana statement ini merupakan statement yang harapannya bisa kita sepakati bersama bahwa hadirnya literasi digital dan juga reformasi dalam pembelajaran ini
bertujuan agar terciptanya upaya perbaikan di sektor pendidikan, yang dimana kita juga harus mengetahui bahwa semua dari kita, baik mahasiswa-mahasiswi maupun para tenaga pendidik, itu tuh sama-sama memiliki peran yang sama. Untuk apa? Untuk bisa menghadirkan pendidikan yang lebih bermutu, pendidikan yang lebih berkualitas lagi. Dengan apa? Dengan memanfaatkan yang namanya literasi digital. Karena literasi digital ini memang sudah merambat ke semua sektor, termasuk sektor pendidikan. Yang dimana di sektor pendidikan ini harapannya literasi digital itu dapat membantu bagaimana sih teman-teman itu dapat belajar, dapat mengembang pendidikan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang juga tuntutannya teman-teman semuanya dituntut untuk bisa terus beradaptasi. Terus beradaptasi dengan apa? Dengan berbagai perubahan yang saat ini memang sudah terjadi, dengan perkembangan teknologi yang saat ini memang sudah terjadi. Maka dari itu di sini juga sudah didukung juga oleh sebuah data dari We Are Social Hotsuite yang menyebutkan bahwa per Februari di Indonesia ini sudah terdapat 204,7 juta pengguna internet, yang dimana itu setara dengan 73,7% dari populasi penduduk di Indonesia, yang dimana kita juga menyadari bahwa kebiasaan kita saat ini memang sudah sangat terbantukan dengan hadirnya internet ini. Kita juga menyadari bahwa dari bangun tidur sampai mau tidur itu tuh tidak bisa lepas dari gadget ataupun dari smartphone kita, karena memang saat ini sudah banyak sekali aktivitas-aktivitas yang memang sudah kita lakukan dengan menggunakan internet ini, yang dimana harapannya kita bisa menggunakan internet ini sebagai untuk hal-hal yang memang dapat membantu produktivitas kita, dapat meningkatkan juga kreativitas kita. Memang banyak sekali perubahan gaya hidup yang itu menjadi serba digital, yang menawarkan banyak sekali kemudahan-kemudahan dan juga kepraktisan dalam melakukan berbagai aktivitas. Yang tadi di awal juga sudah disampaikan ya, selama Pak Hamidul, kalau kita saat ini kalaupun mau transaksi, mau belanja, mau beli apa-apa, juga kita gampang banget tinggal klik aja di smartphone. Kalau mau beli, nanti barangnya datang langsung ke rumah. Begitupun kita juga harus menyadari dengan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi, juga diiringi juga dengan apa? Dengan tantangan-tantangan baru yang memang harus terus kita hadapi. Karena di sisi lain potensi buruk juga ada banyak sekali ancaman-ancaman kejahatan digital yang ternyata itu mengincar kita setiap hari, mulai dari penipuan maupun pencurian data, yang dimana saat ini juga sudah ramai sekali ya perbincangan ataupun topik-topik yang membicarakan tentang kebocoran data, tentang keamanan digital, yang harapannya teman-teman dari Inisnu Temanggung juga sudah mulai aware, sudah mulai peduli dengan keamanan digitalnya, karena kita menyadari bahwa kita saat ini memang sudah lebih banyak sekali mengakses ataupun menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya untuk terhubung ataupun terkoneksi dengan teman-teman lainnya, ataupun untuk belajar, bekerja, belanja, ataupun menggunakannya untuk mencari informasi dan lain sebagainya. Banyak hal yang memang kita lakukan di dunia digital. Nah, maka dari itu kita juga harus terus waspada dengan berbagai ancaman yang hadir di ruang digital ini. Maka dari itu penting untuk teman-teman semuanya bisa memiliki kompetensi ataupun menguasai yang namanya keamanan digital. Sebenarnya apa sih itu keamanan digital? Kenapa kita harus melakukannya? Nah, teman-teman semuanya, keamanan digital ini dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk bisa memastikan berbagai penggunaan layanan digital, baik secara daring maupun luring, itu dapat dilakukan secara aman, di mana tidak hanya untuk mengamankan data-data pribadi kita ataupun data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang sifatnya rahasia. Karena saat ini di ruang digital itu banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dapat mengincar kita ataupun bahaya sekali dalam aktivitas kita dalam sehari-hari di ruang digital itu. Maka penting tadi kita tahu ya, kita harus mengamankan data-data pribadi kita di ruang digital. Nah, dalam keamanan digital ini ada beberapa kompetensi yang ternyata juga harus
bisa dimiliki ataupun dikuasai oleh teman-teman semuanya. Yang pertama di sini bagaimana teman-teman itu bisa mengamankan perangkat digitalnya. Jadi di sini jangan asal download ataupun jangan asal unduh aplikasi-aplikasi yang mungkin menurut teman-teman itu menarik, tapi ternyata aplikasi tersebut berbahaya. Jadi di sini kalau bisa mau mendownload aplikasi ataupun mau membuat akun, pastikan itu sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semuanya. Kemudian kedua adalah mengenai mengamankan identitas digital. Nah, identitas digital ini itu tadi yang saya berbincangkan sebelumnya mengenai data-data pribadi dari teman-teman semuanya yang memang harus dilindungi. Kemudian yang ketiga di sini adalah mewaspadai penipuan digital. Kemudian yang keempat memahami rekam jejak digital yang tadi juga sudah sempat dibahas ya oleh Pak Ahmad Musyadat. Nah, nanti saya akan lebih menguliknya. Kemudian selanjutnya kita juga harus bisa memahami keamanan digital bagi anak. Mungkin di sini ada yang sebagai orang tua pun menyadari banyak sekali saat ini adik-adik kita ya, anak-anak kita yang mungkin masih berada di usia di bawah umur tapi sudah dipergunakan dengan gadget ataupun sudah banyak yang menggunakan gadget. Nah, harapannya kita sebagai orang tua ataupun orang yang lebih dewasa itu juga dapat mengedukasi pun mengawasi berbagai aktivitasnya di ruang digital. Karena kita tahu yang namanya anak-anak itu masih belum mengetahui mana sih yang benar ataupun mana yang salah kalau kita tidak bisa mengedukasinya dengan baik, kalau kita tidak bisa memberikan arahan ataupun pengawasan dengan baik di ruang digital saat ini. Nah, tadi berbicara soal keamanan digital, di sini ada dua jenis data pribadi yang memang harus teman-teman ketahui. Ada data pribadi yang bersifat umum dan ada data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum apa saja? Di sini adalah berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, maupun data yang dikombinasikan untuk identifikasi seseorang. Biasanya itu digunakan adalah nama ibu kandung ya. Kemudian data spesifik, data pribadi yang bersifat spesifik. Biasanya berupa informasi kesehatan, catatan kejahatan, data genetika, ataupun data keuangan pribadi, dan lain sebagainya yang teman-teman bisa lihat di layar teman-teman. Nah, ini adalah dua jenis data pribadi yang harus teman-teman lindungi. Jangan sampai orang lain mengetahui data-data pribadi teman-teman, karena ini sifatnya rahasia. Ingat ya, data pribadi itu sifatnya rahasia dan tidak ada boleh orang yang mengetahui selain teman-teman sendiri. Kenapa? Karena saat ini potensi kejahatan dengan menggunakan data pribadi itu banyak sekali yang itu dapat merugikan diri teman-teman semuanya. Pertama, ada jual beli data. Kedua, ada profiling untuk target politik ataupun iklan di media sosial ataupun pendaftaran pinjaman online. Karena sering sekali yang menjadi korban ya merasa tidak pernah melakukan pinjaman online, tapi namanya dipakai. Nah, karena nama dipakai, data-data pribadi teman-teman dipakai, jadi dia yang harus bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman online tersebut. Kemudian ada juga yang ambil alih akun, meretas akun layanan, kepentingan telemarketing maupun intimidasi ataupun cyberbullying. Ini adalah beberapa ancaman kejahatan yang memang menggunakan data pribadi yang memang harus teman-teman terus waspadai mulai dari sekarang. Oke, nah lantas selanjutnya pertanyaannya adalah, kalau tadi ya kita sudah mengetahui saat ini masif sekali penggunaan dengan media digital atau penggunaan dengan internet, kita juga sudah mengetahui berbagai ancamannya, berbagai ancaman-ancaman yang mengintai kita setiap hari. Begitupun keamanan digitalnya yang memang harus terus kita mulai aware dari sekarang, harus mulai sadar dari sekarang. Banyak sekali data-data pribadi yang memang harus kita lakukan. Lantas pertanyaannya adalah apa sih yang memang bisa kita lakukan saat memang kita harus mulai menerapkan yang namanya keamanan digital. Langkah selanjutnya, langkah preventif yang memang bisa kita lakukan adalah menguasai salah satu skill, yang dimana skill ini juga menjadi top 10 skill untuk bisa teman-teman kuasai di ruang digital. Skill ini yang bernama critical thinking ataupun berpikir kritis. Karena berpikir kritis ataupun critical thinking ini membantu kita untuk teman-teman semuanya agar lebih aman, agar bisa selalu waspada terhadap berbagai ancaman di ruang digital, pun berbagai informasi yang setiap harinya, setiap detiknya teman-teman bisa akses ataupun bisa mendapatkannya dari manapun dan juga kapanpun. Nah, berpikir kritis ini ataupun critical thinking ini dapat dimaknai
sebagai bagaimana sih teman-teman memiliki cara pikir ataupun pola pikir yang jelas, yang rasional, yang terbuka, dan juga berdasarkan dengan bukti maupun fakta atas apa sih yang memang teman-teman baca, atas apa sih yang memang teman-teman dengar, dan juga atas apa yang memang teman-teman lihat. Karena critical thinking ini sangat-sangat membantu ya, apalagi kita tahu saat ini ada banjir informasi yang setiap detik hadir. Mungkin yang paling terdekat dari teman-teman di WhatsApp group. Karena seringnya menemukan kadang di WhatsApp group itu ada orang-orang yang forward pesan ataupun ada pesan-pesan di WhatsApp itu yang sudah di-forward berkali-kali ataupun sudah diteruskan berkali-kali. Terkadang orang-orang yang menyampaikan pesan itu atau forward pesan itu belum mengeceknya apakah memang pesan tersebut hoax atau bukan, ataukah memang pesan tersebut sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan realitanya yang ada. Maka penting untuk teman-teman dalam mengembangkan pola pikir kritis ini selalu bisa menerapkan ataupun selalu memiliki skeptisme, selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap informasi tersebut. Kira-kira informasinya tersebut apakah benar atau tidak gitu ya, sumbernya dari mana, kredibel atau enggak gitu ya, apakah memang sumber itu terpercaya, apakah informasi itu benar gitu. Karena saat ini kita juga menyadari sudah banyak sekali platform-platform yang memang bisa membantu kita untuk bisa mengecek sebuah data ataupun sebuah informasi apakah itu hoax atau bukan. Bisa melalui turnback.com atau dari cekfakta.com dan lain sebagainya. Itu tergantung dari teman-teman sendiri. Jadi jangan asal percaya, jangan asal menerima sebuah informasi mentah-mentah tanpa kita telah terlebih dahulu, tanpa kita cek dulu, tanpa kita evaluasi lebih dahulu informasi tersebut. Nah, bagian penting dari kita teman-teman ya, kadang mungkin di sini teman-teman merasa pernah mendapatkan sebuah pesan ataupun sebuah informasi yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, pesan-pesan ataupun informasi tersebut harus kita selalu waspadai. Nah, pernah ya mungkin di sini beberapa dari teman-teman semuanya mendapatkan SMS penipuan seperti ini yang menyatakan bahwa kita memenangkan sebuah hadiah ratusan juta rupiah gitu ya. Nah, tapi kita belum melakukan apa-apa, kita sudah disuruh untuk mengirimkan uang untuk bisa ditransfer, ataupun kita juga harus disuruh menghubungi nomor yang tertera, ataupun kita harus mengeklik link dan lain sebagainya. Teman-teman harus terus waspada terhadap informasi-informasi ataupun pesan-pesan yang terkadang merugikan diri teman-teman kalau teman-teman tidak cross check terlebih dahulu. Intinya di sini kuncinya adalah teman-teman selalu mengecek, selalu dicek dulu apakah memang informasi ataupun pesan yang memang teman-teman terima itu sudah sesuai dengan fakta atau belum. Nah, kemudian teman-teman juga harus selalu waspada terhadap link apapun yang memang teman-teman terima di ruang digital saat ini, ataupun di WhatsApp ataupun di pesan ya. Terkadang kan ada orang-orang yang memang mengirimkan link-link tertentu. Nah, linknya tuh kadang itu linknya tidak aman. Nah, teman-teman harus bisa memastikan bahwa link yang teman-teman terima itu sudah terverifikasi standar teknologi keamanan atau sering disebut sebagai SSL atau Secure Socket Layer. Jadi pertandanya adalah linknya berupa link HTTPS atau S itu dapat menjadi pertanda bahwa link tersebut sudah aman atau sudah secure. Ada simbol gembok di linknya itu yang menandakan bahwa link tersebut adalah link yang aman yang bisa teman-teman akses. Jadi seperti itu ya kalau berkaitan dengan berpikir kritis tentang critical thinking, begitupun tentang mengamankan data-data pribadi teman-teman. Harus selalu waspada. Jangan sampai teman-teman lupa diri ataupun tanpa sengaja sudah pernah membagikan data-data pribadinya. Nah, selanjutnya di sini saya mau tanya nih sama teman-teman yang harapannya bisa juga dijawab di kolom chat. Kira-kira adakah di sini dari 130 orang yang sudah hadir itu tidak memiliki akun media sosial? Ada atau malah punya 5 akun, punya 3 akun dan lain sebagainya? Coba tulis ya di kolom chat. Kalau Kak Hesti punya berapa akun nih media sosial atau nggak punya Kak Hesti? Pastinya punya Kak Rizkika. Punya semua ya, Instagram, TikTok atau apa? Apalagi Facebook ada? Masih sedikit bergelut ya sepertinya kalau di Facebook ya, biasanya untuk komunikasi melihat aktivitas orang tua ya Kak Rizkika, biasanya lebih aktif di Facebook ya.
Iya, kadang kan mungkin di sini ada Bapak Ibu dosen yang masih menggunakan Facebook ya. Tapi dari teman-teman yang lainnya saya mau tahu nih, kalau Kak Sulistiawati Raisen mau jawab langsung atau dari kolom chat, bisa ya teman-teman dibantu ya di kolom chat ya. Saya mau tahu nih dari 130 orang atau sudah turun ya. Mohon maaf, dari 125 orang dari Unisnu Temanggung, adakah yang memang tidak memiliki akun media sosial sama sekali atau sudah punya 3 akun, 5 akun? Ada yang mau jawab? Oke, sepertinya masih malu-malu. Tidak apa-apa, saya izin melanjutkan karena memang saya yakin di sini pasti mayoritas itu punya akun media sosial. Kalau Kak Arjudin ini punya 5 akun ya. Nah, kalau Kak Hesti memang semuanya pasti sudah punya akun media sosial. Karena memang saat ini sebagai salah satu ciri dari masyarakat digital ataupun digital society, itu dia senang sekali untuk bisa membagikan ceritanya ataupun posting di media sosial, merasa kurang kalau belum posting apa-apa di media sosial. Maka di sini makanya saya yakin mayoritas dari teman-teman mahasiswa, mahasiswi ataupun Bapak Ibu dosen yang bergabung ataupun aktivitas akademika dari Unisnu Temanggung pasti punya yang namanya media sosial yang saat ini memang kita manfaatkan untuk bisa terhubung, mencari relasi ya, ataupun untuk membuat konten, publish konten, posting apapun di media sosial, karena memang kita sudah menyadari kalau kita tuh memang diberikan hak-hak untuk bisa kebebasan untuk berekspresi, berpendapat. Nah, yang terkadang itu juga dituangkan melalui media sosial. Namun harapannya teman-teman juga harus tahu batasannya, tahu porsinya, karena jangan sampai teman-teman di sini oversharing di media sosial. Karena berbicara soal oversharing di media sosial itu tuh bahaya sekali. Kadang gatel ya kalau kita hari ini nggak posting ataupun nggak membuat story di Instagram ataupun nggak post foto di Facebook, di Instagram, ataupun di post video di TikTok dan lain sebagainya. Nah, harapannya teman-teman di sini harus tetap waspada karena saat ini di media sosial itu sudah banyak sekali oknum-oknum yang memang dengan sengaja ingin mengelabui kita, yang terkadang ternyata itu dia memiliki niat untuk bisa mencuri data-data pribadi dari teman-teman semuanya. Nah, contohnya ini, ada salah satu dulu tren di Instagram namanya @yours. Nah, di sini @yours ini terkadang itu ada konten-kontennya itu dia mau cari tahu variasi, misalnya variasi panggilan nama ataupun tempat tanggal lahir ataupun tanda tangan dan lain sebagainya, yang itu kan juga termasuk data-data pribadi yang harus kita lindungi. Tapi ternyata teman-teman di sini juga sudah bisa melihat ada banyak sekali orang-orang yang mengikuti tren tersebut. Dari variasi panggilan nama aja ada 700 lebih dari 721.000 orang yang nge-share tentang tempat tanggal lahir, ada lebih dari 11.000 orang, ataupun tanda tangan di sini juga lebih dari 11.000 orang. Nah, teman-teman harus waspada ya, jangan sampai teman-teman asal-asalan ikut tren, tapi ternyata tanpa kita sadari tidak sengaja kita membagikan data-data pribadi kita. Nah, begitupun tren yang sempat viral sekali di TikTok itu adalah tren video mengenai pinjaman online ya. Jadi dalam video pinjaman online ini orang-orang diminta untuk selfie sama KTP-nya. Nah, setelah dia selfie, habis itu dia bisa mendapatkan dana, bisa mendapatkan uang, bisa membeli apapun yang dia mau. Tanpa disadari, dia membuat video selfie dengan KTP, tapi KTP-nya itu terlihat dengan jelas, yang dimana ada data NIK-nya terlihat, ada nama lengkapnya, tanggal lahirnya, golongan darah, dan lain sebagainya. Begitupun tanda tangannya juga terlihat dengan jelas. Maka dari itu teman-teman di sini harap waspada. Nah, setelah ini saya izin untuk play video, tapi semoga bisa ya, karena tadi sinyal saya sedikit ada gangguan. Saya coba dulu, kalau memang tidak bisa nanti teman-teman bisa akses langsung dari YouTube. Saya coba play ya. Mau makan apa? Hai, kenalkan, ini Luna. Selalu update di media sosial menjadi sasaran empuk pencurian data. Mengapa begitu? Stick aja gimana? Ayo. Luna ikutan tren challenge di media sosial. Tanpa sadar, dia membagikan info pribadi di media sosial. Saat foto keluarga di depan teras pun, Luna tag lokasi dengan latar belakang nomor rumahnya. Saat
Saat bersuah foto dengan teman, rupanya kartu kredit Luna terlihat jelas di atas meja. Belanja online shop adalah hobi Luna. Dia pamer paket di Instastory tanpa menutup barcode. Terpampang jelas juga alamat rumahnya. Luna semakin dekat dengan bahaya. Beranda media sosial tertera nomor telepon dan jackpot. Tertera juga nama ibu kandung di halaman media sosialnya. Luna memakai password yang sama untuk semua akun media sosialnya. Satu saja akun dijebol oleh hacker, bisa-bisa Luna kehilangan semua akunnya dalam sekejap. Nah, kita perlu belajar dari Luna untuk bijak bersosial media. Terkadang kita tidak menyadari jika kita sudah membagi segala data kita di media sosial. Lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar hidup kita lebih tenang dan aman. Nah, teman-teman diingatkan tuh sama Luna, Kak Luna. Karena Kak Luna ini senang banget posting apapun di media sosialnya. Kegiatannya apapun di media sosialnya itu Kak Luna posting. Gitu pun Kak Luna tadi juga ikut ya Trend at Yours, yang memang tren itu tuh sangat-sangat digaungi oleh banyak orang, sangat diikuti oleh banyak orang, yang ternyata tren itu berbahaya. Karena kalau ini oversharing, dia menjadi salah satu korban dari pencurian data. Karena tadi ya data-datanya bisa diambil oleh orang lain dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mulai dari nama lengkapnya, tempat tanggal lahirnya, nama ibu kandung, alamat rumah, begitupun nomor kartu kreditnya ataupun kartu debitnya dan lain sebagainya, itu sudah bisa terlihat dengan jelas karena Kak Luna ini oversharing. Nah, harapannya teman-teman dari Inisiatif Temanggung ini ya tidak seperti Kak Luna karena terlalu oversharing di media sosial, karena kita juga harus bisa mengetahui karena apapun aktivitas kita di ruang digital itu terekam atau ada yang namanya jejak digital yang kita juga harus waspada, ada jejak digitalnya. Kalau sampai kita sadari kita pernah men-share postingan yang berupa yang ataupun pernah membagikan data-data pribadi kita ataupun postingan-postingan yang dapat merugikan kita, harap waspada karena itu ada jejak digital yang memang harus teman-teman waspadai dan jangan sampai dilakukan sembarangan. Karena maka dari itu tadi yang terakhir pesannya harus lebih bijak lagi dalam bersosial media karena ini sangat erat kaitannya dengan jejak digital. Kalau berbicara soal jejak digital ini, itu juga bisa menjadi salah satu pengaruh bagaimana teman-teman dinilai ataupun dilihat dari aktivitas dari teman-teman semuanya. Karena jejak digital itu juga bisa mempengaruhi personal branding. Karena sudah banyak sekali kasus-kasus ya orang-orang yang gagal bekerja ataupun dipecat dan lain sebagainya karena ditemukan jejak digitalnya yang negatif. Karena teman-teman juga dilihat lagi para HRD di sebuah perusahaan itu pasti akan screening di media sosial teman-teman. Kalau di sini ya sudah mahasiswa-mahasiswi harapannya lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosialnya. Mengeluh boleh ataupun teman-teman di sini mungkin kadang merasa capek ataupun mau ngeluh marah-marah ya nggak apa-apa, tapi jangan di media sosial karena media sosial itu juga bisa menjadi cerminan diri dari teman-teman semua. Personal branding yang teman-teman semua bangun itu juga dilihat dari jejak digitalnya teman-teman, karena segala aktivitas kita, ini sekali lagi ya, segala aktivitas kita di ruang digital itu terekam di dunia digital atau sering disebut sebagai digital footprints atau jejak digital. Maka dari itu kita mulai dari sekarang sadari apa sih yang memang kita lakukan itu akan menjadi warisan di masa depan. Karena apa yang memang kita lakukan sekarang adalah bibit dari apapun yang memang akan terus bertumbuh, akan terus berdampak untuk bisa dituai. Maka mari sama-sama kita harus terus tinggalkan jejak digital yang positif di ruang digital. Manfaatkan media digital untuk hal-hal yang lebih positif lagi dan jangan oversharing di media digital. Dan pastinya tadi teman-teman harus bisa terus menggunakan media digital secara aman dengan terus menerapkan yang namanya keamanan digital. Karena terakhir dari saya di sini ada beberapa tips agar teman-teman bisa lebih aman lagi di internet. Yang pertama di sini teman-teman harapannya selalu berpikir kritis dan juga selalu bersikap waspada. Tadi ya kalau menerima sebuah informasi dicek dulu informasinya apakah benar atau tidak. Walaupun tadi mungkin
teman-teman mendapatkan informasi dari teman-teman atau rekan-rekan terdekatnya, dari keluarga terdekatnya gitu ya, tapi harus tetap selalu cek dulu, selalu di cross check dulu fakta ataupun data-datanya. Begitupun selanjutnya teman-teman bisa menggunakan password yang lebih kuat, selalu logout juga jika memang teman-teman pernah login di perangkat lain. Jadi di sini kalau bisa pakai passwordnya itu berbeda di setiap akun media sosial tuh, passwordnya beda, jangan sampai sama. Dan juga passwordnya itu kalau bisa dikombinasikan dari huruf besar, huruf kecil, simbol, dan juga angka. Password alay nggak apa-apa, karena itu yang lebih safety ataupun lebih aman. Kalau di sini dirasa teman-teman sulit untuk mengingat ya passwordnya, teman-teman bisa pakai ataupun Google Password Manager, ataupun bisa di save manual di notes HP-nya, ataupun dicatat di buku, itu juga boleh banget. Nah, selanjutnya teman-teman harus bisa mengaktifkan pengaturan privasi ganda, karena ini verifikasi dua langkah ini juga penting banget untuk bisa teman-teman terapkan ya. Begitupun di WhatsApp ataupun di akun media sosial itu bisa teman-teman terapkan untuk verifikasi ganda ini, karena ini sangat-sangat membantu jika ada orang-orang yang ingin masuk akun kita, itu secara otomatis nanti akan ada notifikasi di email ataupun notifikasi masuk ke email teman-teman kalau ada orang yang mau masuk ke akun kita atau mencoba masuk ke akun teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman juga harus bisa menjelajahi situs internet yang lebih aman lagi. Tadi ya, pastikan linknya itu berupa link HTTPS, tapi tidak berhenti di situ saja. Mungkin linknya sudah HTTPS, tapi teman-teman jangan juga langsung percaya terhadap informasi yang dibagikan kepada link tersebut. Tetap selalu harus cross-check lagi. Begitupun yang terakhir, di sini harapannya teman-teman juga harus bisa berhati-hati saat memang menggunakan free wifi publik. Terkadang ya, kita lagi teman-teman mengerjakan tugas di luar, di cafe, ataupun di coffee shop, itu kan sering banget ya menggunakan free wifi publik. Harus berhati-hati, karena free wifi publik ini mudah sekali untuk diretas. Jadi kalau bisa menggunakan saat memang mengakses menggunakan free wifi publik, jangan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan data-data pribadi kita ataupun melakukan transaksi saat memang melakukan free wifi publik. Nah, ini adalah beberapa tips yang memang bisa teman-teman terapkan saat memang mengakses media digital agar lebih aman lagi. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sebagai penutup, mari kita bersama-sama agar terus seleksi informasi agar tidak terjebak hanya dari satu sisi. Terima kasih, dan teman-teman tadi juga bisa ya untuk bisa memfollow akun Pandu Digital Indonesia, karena saat ini kita juga bisa menghadirkan banyak sekali konten-konten edukasi, konten-konten informatif yang bisa teman-teman nikmati. Mungkin itu saja. Untuk waktu dan juga tempat, saya kembalikan lagi ke Kak Hesti. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat, nanti kita akan diskusi di sesi tanya jawab. Terima kasih sekali lagi. Untuk waktu dan layar, saya kembalikan ke Hesti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya materi dari Kak Rizkika. Saya setuju sekali ya Kak, bagaimana kita untuk dapat mengembangkan pola pikir kita yang kritis ya Kak. Jangan asal mengikuti tren yang ada, karena itu bisa mengancam data pribadi kita, identitas